Oke, hello guys, welcome back to my channel. Hari ini gue akan membahas satu buah proyektor lagi, tapi kali ini gue nggak membahas mengenai reviewnya. Di sini gue akan membahas bagaimana cara penggunaan atau customer experience dari penggunaan proyektor Esral EZR3. Nah, karena banyak banget yang nanyain di channel gue bagaimana sih cara penggunaan proyektor ini. Sedangkan di channel kita ini, kita selalu membahas bagaimana mengenai sebuah produk secara mendalam. Tapi kali ini, khusus di seri kali ini, di video ini tepatnya, kita akan membahas cara penggunaannya. Tapi sebelum kita membahas cara penggunaannya, ada kadang kala baiknya ya juga kalau kita lihat previewnya dahulu, biar ngingetin kita nih produknya kayak gimana. Yuk, lihat dulu nih kayak gini. Alright, jadi kalian tadi udah ngelihat bagaimana preview dari proyektor Esral EZR3. Kalau kalian yang memang belum pernah lihat review kita secara mendalam, kalian juga bisa langsung lihat review kita di beberapa video kita sebelumnya yang pernah udah gue bahas. Nah, kalian bisa lihat videonya di bagian sebelah sini atau di bagian sebelah sini. Kalian tinggal pilih aja videonya langsung di searching boxnya dari channel kita. Oke, jadi kita nggak usah banyak basa-basi, langsung aja kita membahas bagaimana penggunaan fitur-fitur proyektor Esral EZR3 khusus buat kalian di seri kali ini. Oke, yang pertama, banyak banget yang nanyain kita bagaimana sih cara penggunaan laptop untuk dikoneksikan ke proyektor. Padahal caranya sebenarnya gampang banget. Tentunya kalian harus punya laptopnya dahulu. Jangan nanya kalau nggak punya laptopnya. Oke, yang pertama-tama sediain laptopnya kalian. Yang kedua, pastiin kalian punya kabel HDMI. Tapi dalam pembelian bundling EZR3, kalian udah dapet kabel HDMI sepanjang 1,5 meter. Nah, buat kalian yang punya kabel HDMI sendiri atau misalkan kalian beli lagi ekstranya, terserah kalian ya. Yang penting kalian punya kabel HDMI untuk koneksiin laptop kalian. Nah, bedanya di hari ini gue punya satu buah laptop. Ini dari Lenovo ya? Lenovo Yoga. Nah, di mana laptop ini bukan endorsan, tapi kebetulan laptop yang kita punya, dan di sini kita pakai portnya adanya Type-C nih. Kita nggak punya port yang ada HDMI-nya. Maka karena itu kita udah sediain juga extendernya nih, atau untuk nge-extend si proyektor kita dari Type-C, nge-convert sih maksudnya dari Type-C untuk ke HDMI. Kita gunain konverternya namanya, ini konverternya mereknya Vention. Ini nggak ada promosi ya dari Lenovo maupun dari Vention. Jadi kebetulan aja ini device-device yang kita punya. Jadi kita manfaatkan yang ada saja. Oke, jadi pertama-tama caranya gampang banget. Kalian pastiin juga buat HDMI kabelnya itu dicolok ke HDMI port dari si laptop. Lalu kalian juga pastiin bahwa HDMI kabelnya juga dicolok ke proyektor kalian. Dan jangan lupa gunain remote kalian, karena ini satu-satunya cara untuk kalian bisa switch mode langsung ke HDMI mode-nya. Dan tidak lupa ya, untuk HDMI mode ini bisa membaca sampai 1080p atau Full HD. Jadi pertama-tama kalian tinggal pencet tombol yang ada gambar kotaknya ini dan tanda panah ke dalam. Kalian tinggal pencet, lalu kalian pilih menu HDMI. Setelah kalian pilih menu HDMI, otomatis apa yang ada di dalam laptop kalian langsung muncul proyeksinya di proyektor kalian. Gampang banget kan? Nah, di sini juga kalian bisa mengatur mode tipe projection yang kalian inginkan. Tinggal pencet yang namanya logonya window dengan tombol P. Kalian pencet secara bersamaan, lalu di situ ada beberapa mode yang bisa kalian pilih. Bisa pilih show only one, show only two, extend maupun juga duplicate. Sesuai dengan kebutuhan yang kalian mau saja. Oke, yang kedua yaitu cara mirroring untuk handphone atau smartphone kalian yang menggunakan iOS system ataupun Android. Yang menggunakan iOS atau handphone dari Apple, gampang banget caranya. Kalian harus pastiin proyektor ini sudah terkoneksi Wi-Fi-nya di Wi-Fi yang sama dengan smartphone kalian. Jadi harus pastiin satu koneksi Wi-Fi yang sama. Lalu kalian tinggal buka di bagian menu, lalu masuk ke bagian aplikasi AirScreen. Dan pastiin ketika sudah WiFi yang sama, tinggal kalian buka bagian menu AirPlay dari smartphone kalian. Habis kalian klik scan, nanti di situ ada muncul untuk men-scanning nama proyektor di aplikasi AirScreen-nya. Lalu kalian klik dan bisa langsung melihat proyeksi dari handphone kalian atau iOS kalian, handphone iOS kalian ada di proyektornya. Gampang banget kan? Lalu yang kedua, di sini kalian juga bisa mengkoneksikan smartphone Android kalian. Nah, kebetulan handphone yang kita pakai adalah handphone dari Xiaomi, dan kebetulan ini juga bukan endorsean ya.
Jadi juga bukan promosi untuk Xiaomi, tapi kebetulan device yang kita punya. Cara gampang sama seperti tadi, pastiin koneksinya di satu WiFi yang sama. Lalu di sini kalian bisa drag down ke bawah, lalu pilih menu yang namanya cache. Nah, dan kebetulan di setiap handphone itu memiliki nama menu mirroring yang berbeda. Kebetulan untuk di Xiaomi namanya cache. Tinggal kalian cache aja handphone kalian dengan si proyektornya, lalu otomatis kita bisa menampilkan apa yang kita ingin tampilkan dari handphone kita ada di proyeksi si laptopnya. Gampang banget ya. Lanjut yang di bagian ketiga. Nah, ini adalah salah satu pertanyaan yang paling sering banget ditanyain oleh subscriber maupun viewers kita nih. Bagaimana sih kok cara buat koneksiin flash disk langsung ke proyektornya? Mudah banget kok. Kalian tinggal pastiin sediain punya flash disk ataupun punya HDD eksternal, itu juga bisa. Kalian tinggal colok aja ke bagian USB portnya, lalu kalian tinggal ke bawah aja, lalu bagian dari My Apps-nya kalian tinggal pilih Local MM. Setelah itu kalian pencet OK menggunakan remote kalian, dan kalian bisa melihat di situ ada pilihan menu atau seperti folder tulisannya SanDisk USB drive. Karena kebetulan nih merek yang kita pakai flash disknya itu adalah merek SanDisk. Tapi kalau kalian pakai merek lain, nanti tertulisnya nama merek sesuai dengan nama flash disknya. Oke, lalu kalian tinggal pencet OK, lalu pilih video ataupun image yang ingin kalian mainkan, lalu pencet OK lagi. Mudah banget kan? Oke, selanjutnya yang keempat. Ini adalah pertanyaan paling umum yang dimana di semua review-review kita mengenai smart projector, yaitu bagaimana cara konekin proyektor kalian terhadap WiFi ataupun hotspot dari handphone kalian. Sebenarnya gampang banget caranya. Kalian tinggal masuk ke bagian menu, atau misalkan ada di situ logo yang bergambar WiFi atau seperti gambar sinyal, lalu kalian tinggal koneksiin aja ke WiFi kalian. Caranya tinggal masuk ke bagian WiFi settingnya, lalu pilih nama WiFi yang kalian punya yang ada di area kalian, and then klik OK dan masukkan passwordnya jika ada passwordnya. Bukan passwordnya, lalu tinggal OK deh, lalu terkoneksi dengan mudah. Gampang banget kan? Nah, ini adalah pertanyaan khusus lagi yang biasa orang tanyain ketika kita review proyektor. Nah, kebetulan yang kita lagi mau bahas di sini kan EZR3. Bagaimana cara untuk melakukan zoom in atau zoom out di proyektor Ezreal EZR3? Gampang banget kok. Kalian tinggal masuk ke bagian menu setting, lalu setelah itu kalian tinggal pilih settingsnya, and then masuk ke bagian projection image setting. Lalu di sini ada beberapa menu pilihan yang bisa kalian lihat. Banyak banget ya di sini pilihannya. Ada pilihan autofocusnya juga, bisa kalian atur segala macamnya di sini. Setelah itu, di sini juga kalian bisa adanya pengaturan flip mode yang bisa kalian atur sendiri. Mau tampilannya rear desktop, front ceiling, rear ceiling, front desktop, itu terserah kalian sesuai dengan posisi yang kalian letakkan proyektor kalian. Pokoknya kalian tinggal adjust aja deh sesuai dengan kebutuhan kalian aja. Dan di sini juga kalian bisa lihat ya, di beberapa projection settingnya ada beberapa pilihan untuk automatic correctionnya, untuk pengaturan keystone-nya ada secara horizontal, vertikal, dan juga bisa matiin autofocusnya atau nyalain, terserah kalian. Kalian juga bisa nyalain juga auto obstacle avoidance yang sebelumnya udah pernah kita jelasin, dimana ini adalah suatu fitur ketika proyektor itu terhalang proyeksinya, dia akan mencari permukaan yang lebih rata bidangnya untuk diproyeksikan sehingga penghalangnya atau obstacle-nya itu dihindari. Nah, itulah adalah fitur auto obstacle avoidance. Oke, tadi kembali lagi mengenai tentang zoom settingnya. Untuk zoom settingnya, kalau kalian matiin horizontal maupun vertikal auto setting keystone-nya, itu otomatis kalian bisa melakukan pengecilan ataupun pembesaran proyeksi layar kalian. Jadi zoom settingnya itu bisa diatur secara manual. Tapi buat kalian yang mager ataupun merasa lebih baik pakai yang auto, kalian juga bisa nyalain autonya. Jadi gampang banget ya penggunaannya. Oke, selanjutnya ada juga yang nanya, Kak, bisa nggak sih proyektor ini dijadiin Bluetooth speaker? Dimana kan seri-seri sebelumnya juga ada yang punya fitur seperti ini. Nah, jawabannya bisa juga. Untuk proyektor Ezreal EZR3 ini gampang banget ya. Kalian tinggal masuk ke bagian menu apps, and then masuk ke My Apps. Kalian klik kanan sampai paling pojok, lalu kalian di situ bisa lihat ada menu yang namanya Blue Sound. Nah, di mana kalian bisa mengkoneksikan si handphone ataupun laptop kalian secara via Bluetooth ke proyektor kalian. Kalian tinggal klik aja nama apps-nya tadi, Blue Sounds, and then kalian tinggal scan aja nih proyektor kalian.
Kalian scan aja, lalu kalian bisa menemukan nama proyektornya itu EZR3, and then klik aja oke. Setelah udah connect, kalian bisa nyalain video-video ataupun musik-musik yang pengen kalian dengerin. Walaupun memang dia tidak menampilkan videonya nanti, soalnya ini bukan casting, tapi cuma buat konekin soundnya aja, bisa di play di dalam si proyektornya. Lalu selanjutnya di sini ada pertanyaan juga nih, Kak, kok gimana sih nih cara buat download aplikasi di dalam proyektor EZR3 ataupun smart proyektor lainnya lah. Nah, untuk kebetulan nih kita pakainya kan EZR3 di dalam review ini. Nah, proyektor ini tuh sudah memiliki yang namanya Google Play Store. Nah, kalau di Google Play Store itu ada beberapa aplikasi yang bisa kalian download, dan misalkan dia memang suitable buat si proyektor ini, otomatis bisa kalian pakai. Rata-rata sih program aplikasi streaming ya. Nah, jadi caranya gampang banget, tinggal masuk ke bagian My Apps, klik paling pojok sampai ke kanan, lalu kalian bisa langsung pilih namanya Google Play Store. Nah, ketika kalian pilih Google Play Store, di situ jangan lupa masukin email kalian terdahulu. Setelah kalian udah masukin emailnya, kalian bisa login, and then kalian bisa download aplikasi yang kalian mau. Gampang banget ya. Oke, jadi ini adalah yang terakhir, mengenai tentang bagaimana cara merawat si proyektor atau maintenance si proyektor kita biar lebih awet secara jangka panjang, sehingga durability-nya lebih terjaga. Nah, caranya tuh gampang banget di bagian part terakhir ini. Yang pertama dulu pernah kita ajarin bahwa proyektor yang mempunyai filter itu sangat penting untuk bisa dapat kita bersihkan jika suatu saat sudah terlalu berdebu. Nah, kebetulan di proyektor EZR3 ini merupakan salah satu solusi yang paling baik nih buat kalian ngebersihin ya. Kayak dulu yang pernah kita kasih tahu, cara gampang banget di bagian bawah proyektor. Di sini ada bagian filter yang bisa kalian buka dengan cara diklik. Dimana kliknya ini, aduh, satisfying banget, enak deh. Tinggal kalian klik aja, terus habis itu akan timbul dia keluar, lalu kalian bersihin aja nih kapas yang, ini kanvasnya nih, yang di dalam ini nih filternya. Setelah udah bersih, dipastiin harus sampai kering, lalu kalian masukin lagi ke proyektornya, dipastiin sampai klik gitu, baru artinya udah terpasang dengan rapat. Gampang banget kan? Yang kedua, pastiin juga nih, kalian saat menggunakan proyektor, gunain aja 4-6 jam, dan berikan sedikit jeda waktu istirahat 10-15 menit, biar proyektor kalian bisa lebih dingin dulu. Jadi jangan terlalu dipaksain biar nanti nggak overheat. Walaupun sebenarnya ya proyektor EZR3 ini udah pernah kita uji sampai 28 jam ya, seperti yang kita infoin di video sebelumnya. Kita nyalain 28 jam dan tetap menyala. Tapi saya nggak saranin juga buat kalian pakai selama itu atau nggak dimatiin sama sekali, karena takutnya suatu saat jadi overheat. Dan jangan lupa juga ya, ini proyektor ditaruh atau diletakkan di tempat yang aman, yang jauh dari jangkauan anak-anak dan juga dari tempat-tempat yang mudah untuk jatuh. Jadi pastikan permukaan atau letaknya itu di tempat yang datar dan juga aman. Oke, gua rasa itu cukup dulu mengenai tentang tutorial cara pemakaian proyektor EZR3 yang juga punya kemiripan dengan proyektor lainnya. Jadi buat kalian yang ingin bertanya masih bingung nih, kalian bisa langsung komen di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe buat kalian yang ingin selalu tahu mengenai video-video terbaru kita, dan jangan lupa untuk ketik atau pencet tombol like buat kalian yang suka sama video tutorial seperti ini, dan juga jangan lupa nyalain tombol loncengnya buat selalu tahu nih mengenai tentang video-video terbaru di channel Erik Indra. Nah, buat kalian yang suka, selalu jangan lupa untuk stay di channel kita terus. So, I am Erik and see you in the next video.